Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tentu sangat bersuka cita karena sebentar lagi kita akan menyongsong Natal. Pada hari yang indah ini, tanggal 18 Desember, kita tentu rindu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang teguh sebelum kita memulai hari kita ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami intinya bersyukur dan bersuka cita atas tangan penyertaan-Mu dan juga di mana hari-hari mendekati Natal-Mu ya Tuhan. Kami rindu hari lepas hari firman Tuhan menjadi kekuatan dan dasar yang teguh bagi hari-hari kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat, yaitu Daniel 2 ayat 21 dan juga Lukas 1 ayat 52. Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Selanjutnya Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Demikianlah 2 ayat yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang setia mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan 2 ayat ini saya merenungkan dulu dan kemudian memberikan judul bagi renungan kita saat ini yang berjudul Tuhan tidak bermain dadu. Kita semua pasti tahu dadu ya, dan di antara kita juga pernah bermain dadu, main monopoli atau apalah yang sejenisnya. Tentu semua itu adalah random, kita lempar dadunya, keluar angkanya dan kita bergerak, baik dalam permainan monopoli ataupun ular tangga dan yang lainnya. Tentu tidak ada kepastian angka yang kita dapatkan ketika kita melempar sebuah dadu. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, dengan relasi kita dengan Tuhan, pernahkah kita berpikir apakah Tuhan dalam kehidupan kita mengatur segala sesuatunya seperti Ia bermain dadu, lempar dan terjadi. Apapun yang terjadi, itulah yang kita alami. Tentu fisikawan, ilmuwan yang sangat kita kenal bernama Albert Einstein memiliki suatu jargon yang sangat terkenal yang baru saja saya baca beberapa lama di internet. Ya seperti judul kita itu, Tuhan tidak bermain dadu. Perkataan tersebut dikatakan Einstein untuk membantah teori ketidakpastian dari sesama ilmuwan yang bernama Heisenberg ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini dirancang dengan random oleh Tuhan ya. Tetapi Einstein membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan teratur. Tuhan bukanlah bermain dadu seperti anak-anak, seperti kita pada saat anak-anak. Itu yang Einstein katakan. Ketika kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka ada 2 kisah ya, kisah Daniel dan juga kisah Maria. Pertama kita bahas dulu kisah Daniel. Kita tentu bersama-sama sudah tahu bahwa Daniel
dengan pertolongan Allah bisa menebak mimpi Raja Nebukadnezar. Bahkan dia bisa mengartikannya. Mimpinya itu adalah Nebukadnezar melihat sebuah patung yang besar, dari atas emas, kemudian di bawahnya besi dan kakinya tanah liat, dan kemudian ada sebuah batu kecil yang jatuh dan meremukkan kaki patung tersebut. Dan artinya bahwa akan ada kerajaan yang kecil tapi kuat yang kemudian bisa menghancurkan kerajaan-kerajaan yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu arti dari mimpi Nebukadnezar yang bisa dengan sangat jelas dideskripsikan oleh Daniel, hingga Raja Nebukadnezar menyembah Daniel dan memuliakan nama Tuhan. Maka Daniel bersyukur kepada Tuhan seperti ayat yang kita baca tadi di Daniel 2 ayat 21. Dia mengatakan bahwa dia atau Allah mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Daniel mengungkapkan bahwa Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, apalagi cuma sekedar mimpi seorang Nebukadnezar. Selanjutnya kisah Maria, di mana Maria ini adalah Maria ibu Yesus, dan ketika ia mengandung Yesus sang Mesias, dia sangat bersyukur karena Allah memilihnya yang bukan siapa-siapa, yang dari masyarakat jelata, menjadi seseorang yang mengandung Mesias yang akan kelak menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Dan Maria juga dari ayat yang kita baca tadi di dalam Lukas 1 ayat 52, Maria dengan pujiannya kepada Allah mengatakan bahwa ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Situ Maria mengungkapkan bahwa Tuhan dapat memutarbalikkan segala sesuatu. Tidak harus seperti apa yang manusia lihat baik itu baik bagi Tuhan. Tidak, bisa saja yang dianggap tinggi oleh manusia bisa sangat menjadi rendah di hadapan Tuhan. Dan tentu saja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cerita dari Daniel dan Maria ini kurang lebih mirip, menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu dengan sangat baik, bukan sembarangan seperti orang bermain dadu. Dan ketika kita renungkan dua ayat tersebut dan kita kaitkan dengan tema kita tadi, judul kita tadi, tentu kita sebagai umat Tuhan, apalagi ini menjelang Natal, kita itu harus sadar tidak ada kebetulan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita merasa segala sesuatu ini luar biasa ya, segala hal yang baik kita alami atau hal yang menyakitkan yang kita alami, mungkin sering sekali saya dan Bapak Ibu Saudara berpikiran itu semuanya adalah sebuah kebetulan. Tetapi firman Tuhan ini dan pernyataan Einstein tadi menegaskan bahwa semua diatur oleh Tuhan untuk kebaikan hidup kita. Einstein katakan tata surya ini diatur oleh Tuhan secara terstruktur. Ada yang mati, ada yang beregenerasi. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tempat ini. Maka tidak ada untung sial. Sering sekali orang yang mencoba peruntungan-peruntungan, bermain judi dan segala sesuatu, mengharapkan laki, tapi semuanya Tuhan sudah atur ya. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kasarnya orang pangkudo masang slotnya pasti kerja bantuk gitu ya, atau sial, kita anggap sial. Tidak ya, semua itu sudah Tuhan atur ya. Jadi tidak ada untung sial dalam hidup kita.
Yang ada adalah proses pembentukan iman dari Tuhan. Ketika kita ada di atas, itu adalah kehendak Tuhan untuk kita bisa merasakan bagaimana kebesaran dan juga berkat Tuhan. Dan ketika hidup kita di bawah, kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk merasakan bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita bukan apa-apa, dan segala sesuatu pergumulan mendekatkan kita kepada Tuhan. Tentu poin yang terakhir yang bisa kita renungkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi di antara kita jangan ada yang merasa berkecil hati ketika kita menganggap hidup kita sulit, menganggap diri kita bukan siapa-siapa. Karena Tuhan dengan sekejap saja bisa merubah kita menjadi alatnya untuk memberkati orang banyak, memberkati kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti apapun kehidupan kita, kita harus terus optimis bahwa Tuhan menolong kita dan tidak ada yang mustahil. Seperti halnya Maria yang bukan siapa-siapa menjadi seorang ibu yang mengandung Mesias yang kita akan peringati dengan sukacita. Bahkan Bu Pendeta bilang kemarin, sudah beli baju dan segala sesuatu. Itulah hati kita juga harus sesemangat kita membeli baju dan segala kebutuhan Natal yang lainnya. Untuk mengaktualisasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita harus percaya dan terima semua yang diatur Tuhan. Kita harus lebih banyak bersyukur daripada merasa beruntung ketika kita mendapatkan banyak berkat, mendapatkan kebanyakan income, dan juga merasa bahagia. Kita harus tetap ingat, semua itu berasal dari Tuhan, bukan kemampuan kita sendiri. Seperti halnya yang dikatakan oleh Daniel bahwa bukan dia yang hebat, tetapi Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Dan juga kita juga harus lebih banyak berpengharapan, kuat daripada mengeluh ketika kita mengalami bencana, kesusahan, pergumulan. Kita harus ingat Tuhan, berdoa dan berusaha ketika kita mengalami berbagai pergumulan dan juga sedang berjuang untuk mencapai segala sesuatu. Iman dan perbuatan kita selamat. Iman tanpa perbuatan itu mati. Berbuat tanpa iman mati sebelum berkembang, ya. Seperti lagu yang pernah saya dengar, layu sebelum berkembang. Begitulah Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan mengatur hidup kita sedemikian rupa. Natal lepas Natal itu lebih baik. Ketika kita renungkan menjelang Natal ini, pasti kita akan bisa melihat bahwa hidup kita saat ini lebih baik daripada Natal kemarin. Bukan berarti kita lebih kaya, lebih secara duniawi lebih hebat, bukan. Tetapi bagaimana kita di dalam Kristus lebih kuat di dalam iman, apapun keadaan kita. Itu yang mau firman Tuhan tekankan kepada kita pada pagi hari ini. Tentu Tuhan tidak pernah mempermainkan hidup kita seperti sebuah dadu, tetapi Tuhan membentuk kehidupan kita sedemikian rupa seperti halnya sebuah bejana yang sering kita nyanyikan, bagaikan bejana siap dibentuk. Imanilah itu Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Natal bersama kita semua. Kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan, menambah sukacita kita menyongsong Natal. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur bahwa firman-Mu semakin menguatkan kami dan meneguhkan bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang mengatur dalam kehidupan kami. Bukan seperti halnya lempar-melempar dadu, tetapi Tuhan benar-benar membentuk hidup kami semakin kuat dalam iman Natal lepas Natal. Biarlah Tuhan yang menjadikan hidup kami semakin baik
kedepannya Tuhan, selalu kami berpegang kepada Tuhan. Kini kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menguatkan, dan selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari, Natal lepas Natal. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Damai sukacita Natal bersama kita semua.